Iya. dulu supaya bisa ngajarin saya gitu. Saya tampilin data dulu. Oh ya, siap. Oke. Makanya saya katakan tadi. Nah, ini punyanya LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ini Lembaga Alkitab Indonesia. Ini Lembaga Alkitab Indonesia. Ini adalah sejarah penerjemahan. Sejarah 1,5 abad penerjemahan Alkitab. Oke, kita lihat di sini ya. Ini kita lihat dulu dari standar bagaimana mereka menerjemahkan. Dituliskan di sini bahwa pokok umum ialah transkripsi nama-nama Alkitab. Pada dasarnya, Komisi Penerjemah menerapkan asas ganda. Bentuk nama dalam bahasa Indonesia harus dibuat sedekat mungkin dengan bentuknya dalam bahasa Ibrani atau Yunani, yang tadi Bang Jiman bilang ya. Tetapi bunyinya tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi telinga dan lidah Indonesia untuk orang dan tempat yang juga muncul dalam Al-Quran. Jadi pada saat itu penerjemahan Ledecker dan Klinkat memilih bentuk nama dalam bahasa Arab. Nah, kita lihat pada saat penerjemahan mereka menggunakan kata Allah itu fungsional dan penggunaannya itu untuk apa? Di sini ya. Bahwa tetapi dalam Alkitab istilah disebut dipakai juga sebagai sebutan Allah Israel yang dalam Alkitab adalah Allah yang esa dan benar. Dalam hal ini istilahnya merupakan nama diri. Kalau ada yang Kristen bilang itu hanya gelar, ya, kalau hanya bilang itu gelar berarti sudah menyalahi pemahaman dari LAI. LAI sendiri menyatakan ini adalah proper name. Karena apa? Kadang disertai dengan keterangan Allahku, Allah Yakub dan lain-lain. Dan ini dipengaruhi oleh apa? Dalam berbagai bahasa Nusantara karena pengaruh Islam. Ya, karena pengaruh Islam. Jadi nggak ada lagi istilahnya bilang gelar. Kalau misalnya kita merujuk gelar, kata ilah lah yang pantas digunakan. Karena apa? Pada saat itu, nah ada ilahku, ilah Israel dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Berarti sejalan ya Bang, kira-kira dengan penyampaian saya tadi dengan data yang saya tunjukkan ya. Lebih jauh lagi kan, karena kan alasan mereka itu di abad pertama atau abad yang lebih tertua sebelum abad ke-7 dan 6 itu sudah digunakan. Ternyata yang digunakan itu bukan kata Allah, tetapi ilah. Bahkan saya tunjukkan prasasti yang ada di dalam Kristen Ortodoks yang jauh dari Kodeks 151 tadi itu, ternyata masih ilah. Nah, ternyata yang menjadi problemnya itu ketika ada perubahan di Kodeks Arabik 151 oleh Monte Sinai. Dia yang menerjemahkan dengan menggunakan kata Allah. Nah, itu pun bukan di abad ke-6, 7, tapi di abad ke-8. Ini Arabic Bible, ya, keluaran UBS, United Bible Society di Lebanon, yang dipakai oleh orang-orang Syriah dan Ortodok. Di sini, kalau kita melihat, ini kitab mereka ya. Di sini, Kejadian 1 ayat 1 tidak dipakai kata Allah, tapi dikatakan ilah. Ilah, ya betul. Iya. Pernah digunakan menjadi Allah atau huruf alif lam lam ha di sini. Nah, dia digunakan alif lam ha. Iya. Iya. Makanya betul ya yang saya sampaikan tadi sejalan dengan sejarah peninggalan pembuktian ya dari Bible itu sendiri bahwa tidak pantas untuk digunakan kata Allah ya atau kata lain, karena ada di dalam Bible, jangan sebut nama Tuhan sesembahanmu dengan sembarangan ya. Jadi posisikan pada tempatnya. Apa yang diperkenalkan oleh Bapa dalam perjanjian lama, itulah kau nyatakan nama dirinya sendiri. Jangan kau ubah-ubah ya. Satu lagi, nama itu tidak bisa diterjemahkan ya. Jangan diterjemahkan. Bang Nathan, kenapa jadi problem juga di dalam keislaman? Karena
proper name, kepemilikan nama dibuat menjadi gelar. Nah, bagi itu sebenarnya secara etimologi, secara etis, ya itu tidak baik, itu kekurang ajaran. Kita udah memakai nama orang, tetapi kita gunakan bukan pada tempatnya. Contoh, saya pakai nama The G-Man, tetapi saya lekatkan gelar di situ seekor G-Man, tidak etis. Harusnya seorang manusia. Nah, jadi apalagi pemahaman iman Kristen dan Islam ini kan berbeda, gitu. Tapi Makanya gini, Bang, tidak boleh digunakan. di dalam pemahaman Alkitab mereka sendiri yang mereka pakai ya mereka pakai yang Kristen masih pakai kata Allah, seharusnya mereka akuin loh Bang. Nggak boleh, mereka itu harus akuin bahwa kata Allah di dalam Alkitab mereka sendiri itu dituliskan sebagai nama, bukan gelar. Saya tampilkan ya Bang ya di sini, Ya. bahwa dikatakan di sini Amos 5 ayat 27 bagi mereka yang masih menggunakan kata Allah, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Namanya Allah semesta alam, nggak pernah jadi gelar ini Bang. Ya, tapi mereka gunakan jadi gelar itu Bang, sebagai bantahan mereka. Itulah tugas mereka. Kira-kira bisa nggak mereka membuktikan? Ya. Di sini nama, bukan gelar. Nah, pada saat mereka bisa membuktikan itu, ya, kita sangat-sangat bersyukur. Tapi sayangnya, kebanyakan orang-orang Kristen seperti itu nggak akan bisa membuktikan itu, loh. Iya, betul. Ya. Dan itu sudah dijelaskan juga tadi juga Bang, kalau bisa menggunakan, kalau untuk menggunakan kata Allah, konsekuensinya ada satu huruf kecil, karena hanya itu yang ada di dalam Bible original teksnya, dan artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah pohon atau pohon besar. Itu ada di Perjanjian Lama kalau nggak salah. Betul kira-kira begitu ya Bang Nathan ya? Betul. Ya, Makanya mending orang teman-teman Kristen yang tidak setuju, tidak sepakat dengan apa yang dibicarakan di sini, mending naik bantah gitu loh. Mending gitu aja. Tidak ada yang naik Bang Nathan. Kalau Saya TS Lukman 31 ayat 25 itu gimana ya? Bentar dulu. TS 31 ayat 25. Iya, kita Kristen nih, Bang Di Nafiri. Al-Quran ini. Yang ditanyakan itu berkaitan tentang Bible saudaraku. Kok jadi Al-Quran yang dibawa? Iya. Surah Luqman pula. Iya. Makanya saya bentar, dia lagi mencari. Ini saya lagi menunggu juga Bang Nathan, nggak ada yang naik karena formasinya agak seram juga di atas ini formasinya. Kenapa saya katakan formasinya dua orang yang tidak setuju dan dituduh sesat gitu ya bagi kekristenan ya. Jadi mereka enggan untuk berdiskusi sebenarnya. Tetapi tidak masalah, siapa yang merasa berilmu di bawah naik Anda. Gitu. Ya, kita pakai data ya, kita data by data gitu. Tapi saya pernah dengar ini kisah ya. Waktu itu kan Nabi Arab ini kan pulang ke rumah dari goa, terus istrinya Jadi bilang situ. subhanallah. Enggak, Astagfirullah. nah Firi gini yang dibahas itu konteksnya tadi Bible, penggunaan kata Allah. Ada nggak yang ditanya? Bukan di masalah Al-Quran. Nah Firi kalau ditanya tentang bagian kepala, jangan yang dijawab tentang bagian ekor. Itu salah lagi. Apalagi yang tidak berkaitan pada satu tubuh tersebut. Malah membahas pohon. Nah beda lagi tuh. Ya. Nah sekarang Nafiri, tolong ditanggapi. Nafiri, Ya, ya ditanggapi. Bagaimana dengan tentang penggunaan kata Allah itu harusnya bukan Allah tetapi ilah. Ya, kalau merujuk pada Kristen Arab, ya abad pertama, abad kelima tadi, gimana tanggapannya? kalau saya sih ngikut LAI aja. Nah, gimana itu Bang Kris, Bang Nathan? Dia mau mengikuti LAI.
Nggak apa-apa. Masalahnya gini, kalau cuma modal ikut-ikutan berarti kalau yang ngajar itu sesat ya dia juga ikutan sesat. Ya kalau misalnya dia kan bilang dia ikut-ikutan bapaknya, nanti kalau bapaknya mualaf dia juga mualaf nanti. Yang itu sulit, berat kalau gitu. Saya tunjukkan sesuatu ya, bentar, saya tunjukkan sesuatu. Ini punyanya pernyataan dari LAI, berdiskusi sama saya. Saya tunjukkan dulu ya, saya perlihatkan dan pertontonkan di sini bahwa pernyataan LAI seperti apa, supaya kamu harus ikutin apa kata LAI. Memang ini saya sudah upload di VT sih sebenarnya. Nih ya, ini dokter Pascal ya. Itu ada. Jadi memang agak membingungkan istilah El di dalam bahasa Ibrani itu, karena kadang-kadang dia bisa mengacu ke ilah apa ke nama apa sebutan untuk yang ilahi, kadang dia bisa mengacu ke nama. Tadi kan saya sebutkan ketika ada Adonai YHWH, dia menjadi Tuhan Allah. Allah itu proper name. Oke, Allah itu proper name. Saya akan tunjukkan siapa beliau supaya tidak menjadi simpang siur. Ya, nih saya perlihatkan kepada Anda dia siapa. Ini adalah Dr. Pascalis. Dia adalah tim inti penerjemah Alkitab TB2. Oke, dan saya lagi itu waktu lalu diskusi saya sama beliau itu melalui Zoom. Ini kali kedua, kali ketiga ya Nathan ya. Saya mau berdiskusi sama beliau dengan pernyataan beliau seperti ini. Ini penerjemah loh yang diskusi sama saya. Jadi kamu harus ini pernyataan beliau ya. Nanti mengingat dia masih sibuk ya kan. Akhirnya dia bilang nanti dia kasih kabar sama saya. Ini Dr. Pascalis. Ya. Ini saya nggak minta lagi di Zoom, tapi saya minta di TikTok. Di TikTok. Saya nggak mau lagi di Zoom. Karena apa? Hasil diskusi saya dengan beliau, moderatornya nge-mute saya terus. Ya, kalau di TikTok, saya mau masuk di room yang netral, saya pakai moderator cuma satu saja. Jadi kata Allah di LAI itu artinya apa Pak Kris ya? Proper name, nama Tuhan di LAI. Nama Tuhan. Iya, jadi Tuhanmu itu banyak namanya, termasuk Allah. Karena pakai punyanya Muslim, teman-teman Muslim. Jadi kamu harus terima itu pernyataan dari LAI. Jangan lagi membantah. Kan kamu cuma ikut-ikutan. Kamu harus bilang sama teman-teman Kristen yang lain. Kamu bilang Allah itu adalah nama Tuhan atau proper name. Karena apa? Kamu harus ikut. Harus ikut. Bukan gelar. Itu LAI sendiri yang ngomong. Saya diskusi di Zoom. Mau apa? Kan kamu bilang cuma ikut. Harus kamu ikut dong. Penerjemah lagi malah. Pendeta. Bagaimana? Saya nggak perlu saya ngomong, penerjemahnya sendiri yang ngomong. Terus kenapa mereka belum rubah ya? Sudah banyak kok dirubah. Udah. Kamu aja yang kurang jauh mainnya. Kemarin aku beli TB2 masih ada. Oke, kamu buka TB2 sekarang Kejadian 33:20. Kamu bandingin kamu punya dengan dia bilang dia pakai yang bahasa Inggris. Kenapa sekarang TB2 ada? Ya juga. Ya, tadi kamu Ini bilang bahasa Inggris. agak lain ini. Waduh, Kristen jangan bohong lebih Janganlah berbohong gitu. Tadi katanya pakai bahasa Inggris, sekarang jadi TB2 dibeli kemarin. Iya, kitabnya banyak, ada bahasa Inggris, TB2 sama kitab Torah. Ya, coba dibuka, ditunjukin, coba dibuka open cam di sini, tunjukin supaya orang-orang bisa lihat, supaya orang-orang nggak nilainya kok bohong gitu kan. Tadi di awal bilangnya bahasa Inggris, sekarang ke TB2. Coba ditunjukin dulu kitabnya, jangan sampai bilang ada ini ada itu tapi ternyata pas
Pas diminta nggak ada. Iya Kalau toh. saya, Bang Nafiri, kalau saya nih, ini Alkitab seluruh dunia nih ada. Tuh termasuk di atas tuh Alkitab semua tuh. Ini seluruh dunia, Bang. Coba Abang, saya mau lihat dong. Bener ada nggak? Jangan-jangan nanti bahasa Inggris, habis bahasa Inggris, bahasa Jerman. Itu mau bahasa apa? Iya, ditanggapi Nafiri. Nafiri bisa buka mikro kamera di sini. Saya udah undang itu. Ayo Nafiri. Tunjukin gitu. Nafiri. Nafiri, kenapa berbohong Nafiri? Ayo saudaraku, terserasi. Ayo. Ini kalau diskusi sama Grizzly, kalau sudah gini Bang, saya sudah nampilin begini, berarti kan nggak mungkin bohong saya Bang. Ah, turun dia. Ini takutnya pas diminta kitab. Nah, kok lari? Turun dia. Kok Turun lari? dia. Aduh Bang Nafiri, aduh sulit saudara. Iya, turun dia. Iya, makanya ya saya itu kira-kira kata Allah itu menjadi pohon itu di mana dulu, Bang Nathan? Lupa saya. Dalam Yosua 24 ayat 26 dalam teks Ibrani. Iya. Di sana ada kata Allah yang artinya adalah pohon besar yang merujuk kepada hal negatif, kutukan, sumpah serapah. Iya. Betul. Ya. Saya hanya mengulas kembali aja, Bang. Tapi sebenarnya bukan kata Allah ya, di situ maksudnya dengan double L. Cuma kalau cara bacanya Itu memang L-nya cuma satu, hanya satu lamet. Ya cuma satu. Alif lamet K. Kalau alif lam lam ha ke bahasa Ibrani kan alif lamet K. Tapi ini lamet cuma satu. Iya. Jadi Oke, Bang kata Nafiri, ditanggapi Bang Nafiri. kata Romo Aldo, TB2 itu sudah sebagian kata Allahnya hilang, tapi masih ada. tahu nggak siapa yang bikin perbandingan sama siapa namanya Bang Aldo? Tanyain Coba saya. dibuka dulu kitabnya gitu loh. Dari tadi ngomong terus. Tanyain sama Bang Aldo. Tanyain siapa yang Kitabnya saya dulu juga dibuka, Chris, bentar dulu. Chris, kitabnya dulu dibuka. Oh iya. Coba kita dulu. Tuh, kitabnya dulu dibuka. Dia bilang tadi pakai bahasa Inggris gitu loh kan. Coba dibuka dulu kitabnya. Ada nggak kitab bahasa Inggris TB2? Terus dia bilang tadi juga ada Torah. Gitu kan? Nah, coba dibuka dulu. Gitu loh. Bentar. Buka Bang Nafiri, buka. Saya udah undang kamera, Anda bisa membuka kamera kok. Silakan Nafiri. Ya, tak cari dulu kitabnya nih. Ya, carilah dulu. Anda soalnya penyampaian Anda Nafiri berbeda-beda. Tadi Anda menggunakan KJV, tiba-tiba sekarang TB2. Maksud kau apa sebenarnya? Hah? Kau mau nipu-nipu? Kau pikirnya kami anak SD? Jadi ada perbedaan ya di dalam begini ya, bahwa kalau misalnya kalau di orang kan misalnya gini lagi komen di bawah nih bahwa kata Allah itu pohon, nah itu dalam bahasa Ibrani ya, jadi nggak ada hubungannya dengan nama Tuhan teman-teman Muslim. Nah kalau kita melihat bahwa benar, jadi kalau kita melihat dari bahasa Arab ya dikatakan alif lam lam ha ya, kenapa nggak bisa dibilang dari al-ilah ya atau dikatakan ilah? Maka ini adalah ada perbedaan di dalam huruf bahasa Arab, maka dikatakan itu sebagai isim marifah ya. Kalau al-ilah atau ilah itu secara generik maka digunakan isim nakiro. Ini yang harus teman-teman pahami. Nah ini sering saya bahas di room saya ya, supaya jadi jadi kata Allah ya, ada makanya dikatakan lam jalalah di situ, maka penekanannya Allah di situ, maka lidah ada di atas langit-langit. Nah kalau pemahaman bahwa teman-teman melakukan itu, Kristen mengatakan itu adalah gelar, konsekuensinya maka tidak ada lagi kata ilah di dalam Alkitab, semua diganti Allah. Tapi sayangnya kata ilah masih digunakan di Alkitab dari TB2. Seperti itu, Bang
Nafiri. Itu konsekuensi yang harus kalian hadapin dalam ilmu linguistik. Ditanggapi Bang Lon Nafiri. Itu Hah? Bible-nya juga ditunjukin tadi, Bible TB2-nya. Nah, itu ditunjukin. Kamera. Ya, Ya, kamera dibalik. balik Bang. Ya, Iya, betul Nabil Shop ya. Nabil Shop. Ini layar besar ini baru enak nih. Oh iya betul. Oke. Coba Oke, ditampilin bisa. Bang. izin Uni ya. Apa di situ juga coba? Ada nggak kata Allah? Ada nggak kata Allah? Atau bisa nggak bahasa Ibraninya Bang? Coba boleh bukain. Dibukain Bang. Dibukain Bang. Kebalik, bagaimana kebalik? Kan nggak ada kebalik Bang. Dari tadi gini terus kameranya. Loh, kebalik. Yang terbalik ya. Udah. Nah, coba buka Bang, Kejadian 15 ayat 2 Bang. Beresit Bang. Beresitnya Kejadian 15 ayat 2 Bang. Coba ditampilin di sini Bang. Bacain sama saya Bang. Atau apa namanya? Coba Bang, tampilin sama saya Bang. Ayat 2. Ya, apa di situ ditulisin Bang di dalam bahasa Ibraninya Bang? Bacain dong Bang Ibraninya Bang. Ini ada terjemahannya. Nggak usah Ibraninya Bang. Saya nggak perlu bahasa Indonesianya. Saya baca Ibraninya Bang. Ya coba dibaca itu kayu merah tuh. Atau saya bacain Bang bahasa Ibraninya Bang. Abram berkata kepada Adonai. Ibraninya Bang. Nggak apa-apa dia baca dulu Nathan. Ibraninya Bang. Nggak apa-apa dia baca dulu Nathan. Adonai PH. Nah sekarang kau pakai TB, kira-kira ada nggak? Kau pakai yang kau bilang kau beli TB2, mana TB2-mu? TB2, itu TB2 kan? Iya. Nah, coba kau buka Kejadian 15 ayat 2. Ditulisin apa di situ? Nathan tanggapi dulu Nathan ya. Nih TP2 kan. Ya coba baca. Coba kau baca apa di situ dikatakan. Tuhan Allah. Tuhan Allah, Allahnya huruf besar semua. Ya. Kenapa menjadi beda? Tadi dalam Torah, dalam Ibraninya dikatakan Fayumir Avram Adonai Yotki Fafi. Kenapa masuk ke TB jadi Tuhan Allah? Itu lari ke Kenapa jadi kamu. beda? Oh ya coba cari di kamus ada nggak kata Allah? Penjelasan kata Allah ada nggak dalam kamus TB? Cari coba. Kata Allah ya, kata Allah huruf besar semua itu cari di kamus ada nggak? Cari buat saya kata Allah di kamus LAI. Saya kasih satu jeti kalau kau dapat kata Allah. Nah, ada Nah, dapat gak kata Allah dalam kamus? kosong. Ya emang nggak ada. Emang nggak ada. LAI tidak memberikan referensi mengenai kata Allah itu. Ya. Ini jadi masalah. Kenapa kata Allah ini ya mengganti nama Tuhan yang dalam bahasa Ibrani itu? Ini jadi masalah. Kenapa coba? Kalau TB1 ada enggak ya? Coba cari. Saya kasih satu jeti kalau kau dapat. Oh. Mau sampai TB5 pun kau tampilkan sini nggak bakalan dapat ya. Ini lebih mudah dimengerti. Nah, coba cari buat saya kata Allah dalam kamus LAI. Ini aja pakai yang ini.
Yang mana? Nih, Ini kamu selai dong. Gimana sih? Bible Yesus. Lah kok Bible Yesus? Gimana sih? Ada Bible Yesus. Ada nih. Nah, enggak dari LAI, itu keluaran LAI bukan. Ini keluaran luar negeri. Oh, yang saya minta dari LAI. Ada tutut. Emang LAI ada di luar negeri? Kalau luar negeri, Nanti kalau dari luar negeri saya suruh kau buka Oxford, nanti bingung lagi. LAI dulu, apa itu Allah dalam LAI? Tadi kan dalam bahasa Ibrani, Fayomer Avram Adonai Yudhi Fafi. Kenapa ketika masuk kepada bahasa Indonesia menjadi dan Abraham menjawab ya Tuhan Allah. Allahnya huruf besar semua pula. Kenapa gitu? ini TB1. Coba cari ada nggak kata Allah di kamusnya. Cari buat saya. Itu bukan kitab LGBT kan, kok warawat nih. Hah? Woi, kenapa ini nanti lu? Enggak lain kau Chris. Kamu. Ada nggak? Dapat nggak? Hah? Dapat nggak? Kata Tuhan ya? Kata Allah, bukan kata Tuhan. Karena tadi fokusnya di kejadian 15 tadi, nama Yahweh, nama Yudhi Vavhe itu digantinya dengan Allah, bukan dengan Tuhan. Nah, sekarang carikan buat saya penjelasan mengenai kata Allah dalam kamus. Itu aja dulu. Nah ini ada nih. Tuhan. Huruf Itu besar. kata Tuhan. Yang saya tanya kata Allah. Allah. Itu kata Tuhan. Saya nggak tanya kata Tuhan, saya tanya kata Allah. Beda. Carikan buat saya kata Allah dalam kamus salah itu. AAL. Allah. Carikan buat saya kata Allah itu dalam kamus LAI. Apa artinya? Saya kasih 1 jeti kalau kau dapat. Iya, sumber itu kita sapa tamu juga. Irhan, monitor Irhan. Islam Kristen Irhan. Revi, monitor Islam Kristen. Revi, monitor. Revi. Nggak ada. Adanya Lanjut, ini Haleluya. Iya, adanya Haleluya, Abraham, ya. Amin. Anak Allah ada, tapi bukan itu yang saya tanya. Saya tanya kata Allah. Gitu. Nggak ada kan kata Allah dalam kamus kan? Saya emang nggak ada. Gitu loh. Kosong. Iya, emang nggak ada. Kenapa? LAI ini agak-agak leon saya bilang. Kenapa? Karena membuat orang Kristen tersesat dengan terjemahan yang digunakan. Ya. Nah sekarang, ya, kenapa nama Yudhi Vavhe ini digantinya dengan Allah? Kenapa? Alasannya apa gitu loh? Apakah tujuannya adalah untuk membuat orang Kristen di Indonesia ini melupakan nama Tuhan, ataukah ada tujuan lain? Contoh, ya, dalam Yeremia 23 ayat 27 yang merencanakan untuk membuat manusia lupa akan nama Tuhan, ya, itu adalah nabi palsu. Nah sekarang LAI dengan dia mengganti nama Yudhi Vavhe dengan Allah, tujuannya apa? Silakan. Ya, silakan ditanggapi Bang Nafiri. Sebelum itu saya sapa tamu dulu. Assalamualaikum Bang Salpasaribu. Ditanggapi Nafiri. Ditanggapi. Ditanggapi. Ya iya, pernyataan Bang Nathan barusan. Wah, saya bukan mewakili LAI, jadi nggak tahu. Ya.
Oke, berarti kalau Anda tidak memakai LAI, sekarang kan sudah tahu kebenarannya dari Bang Nathan, Bang Kris, bahwa LAI itu melakukan kesalahan terjemahan, ya. Dan mereka juga sudah mengakui secara media sosial bahwa ada 7.000 lebih kesalahan dalam penerjemahan. Nah, sekarang kita sudah tahu benang merahnya mana, ya, kesalahannya mana, problemnya apa. Kira-kira Bang Nafiri masih yakin menggunakan kata Allah dalam menyatakan ketuhanan Abang? Masih. Silakan ditanggapi Bang Nathan, Bang Kris. Repot, udah tahu kebenarannya masih mau menggunakan, ya repot. Ya. Nah itu baru soalnya saya ada lagu favorit saya begini judulnya, Allah kuasa melakukan ya udah syahadat perkara. Nah itu lagu ya, favorit syahadat. saya. Ya udah syahadat. Lanjut. Syahadat. Betul, Bang Nathan mengatakan syahadat. Betul. Ya, jadi konsekuensinya seperti ini ya. Saat kamu berbicara bilangnya saya masih mau pakai, ya jangan lagi bilang naik di room melihat temanya teman-teman muslim bilang Yesus muslim. Ya benar ya. Terus yang marah. Yesus itu utusan Allah. Ya, nggak apa-apa. Seharusnya jangan kalian bicara bilang sama mereka, oh itu keimanan kami, nggak usah. Ya. Iya betul. Jangan bantah ketika mereka bilang Yesus utusan Allah, Yesus muslim, dan jangan bantah ketika orang Islam bilang Yesus dan Isa itu sama. Jangan bantah. Yesus nabinya Islam, jangan bantah. Karena kalian yang membuat itu kan. Dalam LAI, Yesus utusan Allah, Yesus anak Allah. Jadi kan gereja saya ini kan GBI itu masih pakai kata Allah. GBI. Tuh, saya kasih tahu kamu ya, GBI, ya, saya sudah berapa kali diskusi sama orang-orang GBI, bahkan petingginya. Mereka bilang apa sama saya, Bang? Dia bilang itu tergantung dari LAI-nya lagi. Saya kasih tahu mereka, opsinya apa? Opsinya itu ganti kitab. Jangan yang digunakan LAI. Masih banyak kitab yang lain bisa digunakan. Di luar negeri tahu nggak? Ya, akhirnya apa? Banyak penerjemah yang lain muncul. Karena apa? Kegeraman dari orang-orang melihat LAI. Salah satunya bukan cuma kita. Ya, oke, saya tunjukkan di sini sama kamu. Pada saat itu teman-teman muslim juga gerah dengan kelakuan LAI. Ya. Ini ya. Nih di tahun 2004 ya, pada saat itu Ikatan Mubalik seluruh Indonesia protes ke Ditjen Bimas Kristen Departemen Agama RI ya, Lembaga Alkitab Indonesia untuk menindaklanjuti surat Majelis Taklim Rod Nia Wonosobo tertanggal 28 Mei 2004 tidak boleh memakai kata Allah. Nih suratnya, Bang. Nah, kalau Abang tahu. Karena apa? Mereka merasa Tuhannya dinistakan. Kenapa saya katakan begitu, Bang Lord Nafiri? Bahwa Allah tidak memperanakan dan tidak diperanakan. Toh kalian kenapa masih pakai? Itulah yang memicu perdebatan. Nama Tuhan secara tidak langsung itu sudah menghina, Bang. Sudah menghina kitab orang lain, Tuhan orang lain. Gitu loh, Bang Nafiri. Ya, itu konsekuensinya. Tuhanmu dihina nggak ada masalah. Karena apa? Sudah jelas kitabmu sudah menghina Tuhan orang lain. Ngerti, Bang Nafiri, sampai situ? Nafiri ditanggapi Nafiri. Nafiri. Nah, ini kan macet, dia memberi 1000 bahasa. Ya. Makanya gini, Bang Kris ya, Bang Nathan izin ya. Sebenarnya di dalam Kristen ini dengan Islam ini tidak ada namanya pertentangan. Ya. Tidak akan ada namanya diskusi debat lintas agama kalau istilah-istilah Islam itu dalam Al-Quran itu tidak digunakan. Ya. Mohon maaf saudara-saudaraku.
Ya, mohon maaf sebesarnya. Contoh saya ambil itu adalah Theos. Theos itu adalah nama sesembahan. Allah itu nama sesembahan orang Muslim. Bagaimana nama sesembahan orang Muslim digunakan disamaratakan dengan Theos? Ya, ada istilah lagi Rasulullah, Rasul. Ada istilah-istilah Islam, maksudnya dudukkan pada tempatnya. Itulah pentingnya. Seperti Bang Kris, Bang Nathan ini sangat luar biasa. Ya, Bang Kris dengan Bang Nathan masih menghafal bahasa original teksnya, membuktikan bahwa iman itu tidak main-main dalam menjalankannya. Karena kenapa? Ya, Tuhan dengan para utusannya, Tuhan berbicara kepada orang yang mau berbicara. Dia itu pakai bahasa apa? Tidak mungkin bahasa Indonesia. Ya, makanya saya apresiasi ya, saya respect ya kepada Bang Nathan. Saya sebelumnya juga sama Bang Nathan ini juga saya pernah diskusi dan pernah diturunkan juga sama Bang Nathan dulu. Ada beberapa bulan yang lalu tahun 2024. Ya. Ternyata saya ngerti, ternyata Bang Nathan ini juga memang konsepnya itu selalu merujuk pada back to Bible, original teksnya. Ya, keimanan. Ya, kalau Bang Kris kan mungkin hanya 2 kali lah kita berdiskusi. Ya, kalau Bang Nathan pernah tegang urat dulu. Ya, berdiskusi tentang kata Allah ini. Ya, dan ini sangat luar biasa ya. Bagi saya, ada Kristen yang memang sadar seperti bro pendeta kita, Romo kita Aldo gitu, luar biasa ya, mendudukkan sesuatu nama gelar pada tempatnya ya. Dan Bang Kris dengan Bang Nathan ini tidak ada sulfur kepentingan pribadi kepada pihak-pihak umat Muslim atau Al-Quran, tidak ada. Justru mereka memperbaiki kesalahpemahaman orang-orang atau jemaat-jemaat di gereja. Kalau Bang Nafiri tadi beranggapan bahwa saya mengikuti GBI, ya saya dari GBI juga Bang Lord Nafiri. Saya dari GBI juga. Ya, saya dari GBI juga, sebelumnya saya juga Tritunggal. Ya Bang GBI, Bang Lord Nafiri. Tetapi kalau patokan Anda adalah sebuah gereja, patokan Anda seorang manusia, tetapi bukan kitab suci, berarti Anda bertuhan pada manusia, pada aturan manusia, dan pada gereja, organisasi. Bukan berpatokan pada back to Bible. Bukan berpatokan pada firman Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan menamakan nama itu Yahweh, Yotvetpave, Elohim, Theos, gunakan itu saudaraku. Bukankah Tuhan sudah mengatakan jangan menyebut nama sesembahan dengan sembarangan? Kenapa kita menyebutnya lagi dengan sembarangan? Bentar-bentar besok nanti kita samakan nama sesembahan yang kita puja dengan nama sesuatu hal yang najis. Nah, itu tidak baik saudaraku. Ataupun yang tidak baik, kita sebutkan nama sesembahan kita. Ujung-ujungnya apa? Kita dilaknat oleh Tuhan. Ya, ini hanya pencerahan saja. Pencerahan kepada Bapak Nafiri, karena kenapa? Selalu beranggapan saya berpatokan pada LAI. Tadi di TB2 sudah Bang Kris dengan Bang Nathan menunjukkan bahwa kesalahan TB2 pun masih diulang. TB2 masih diulang. Rupanya original teksnya tadi Bang Kris kita saksikan dengan Bang Nathan, ada nggak kata Allah di sana original teksnya? Izin Bang. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Membuktikan bahwa yang melakukan kesalahan tersebut Anda sudah mengetahuinya Pak Lord Nafiri. Nah, seandainya Bapak Nafiri mengetahui ada orang yang salah di depan membunuh, contoh, lalu Anda masih bareng sama dia, masih mengikuti sikap dia, mencontohkan perilaku sikap yang tidak baik itu bagi dirinya, apakah itu bisa dibenarkan juga bahwa Anda itu hanya pengikut? Tidak. Justru Anda telah mengetahui, Tuhan membuktikan, Bapa membuktikan kebenaran di hadapan matamu agar kamu berubah, Noro Nafiri. Dengan cara apa? Jangan cara dipertemukan oleh Bang Kris, Bang Nathan ini. Bapak itu, Tuhan itu menggunakan tubuh mereka, menggunakan pikiran mereka, hati mereka, jasad mereka untuk menyampaikan kebenaran seperti Bang Kris dan Bang Nathan ini. Ini adalah saudara-saudara Anda seiman. Silakan lanjut Bang Kris. Ya, jadi kalau orang bilang ya terbagi juga ya. Ada yang gunakan Al-Muqaddas versi Van Dijk yang sekarang ini.
Nah, tapi jangan cuma lihat Alkitabnya ya, kitab Al-Muqaddasnya. Nah, tapi lihat kamus dari Al-Muqaddas yang punya Van Dijk itu ada, dia punya kamus, dia tulisin di seperti ini. Allah adalah ismu al-ilah, kalapa jenis nama bagi satu-satunya ilah. Nama satu-satunya bagi ilah. Jadi bukan dikatakan bahwa ilah itu lain, ya kan? Ilah itu sama dengan Allah. Ya, tapi Allah di situ dikatakan sebagai nama. Ya, Kamus Al-Munjid juga mengatakan bahwa sebagai nama. Ini yang kalau pakai Alkitab Muqaddas ya. Ya, betul. Nah, dari contoh yang ayat tadi yang kejadian pasal 15 ayat 2 tadi dalam teks Ibrani kan tadi kita udah lihat bahwa di sana ditulis Fayumir Afram Adonai Yudhi Faki, atau kalau di transliterasikan menggunakan tanda huruf vokal, maka bacanya Adonai Yahweh. Kalau saya dan Chris ya bacanya. Nah, ketika masuk kepada Arabic Bible atau Alkitabul Muqaddas, bunyinya jadi waqalu Abramu ya ilahi Yahwa. Jadi Yahwa di sana, bukan Allah, ya. Tetapi hanya LAI ini, ya, yang ketika masuk kepada terjemahan LAI menjadi ya Tuhan Allah. Sementara dari sisi terjemahan-terjemahan yang lain selalu menggunakan nama yang kudus itu. Contoh dalam American Standard Version, di sana menggunakan Lord Yehovah. Ya, dalam Young's Literal Translation menggunakan Lord Yahweh. Ya, dalam dalam Restore Names King James Version di sana menggunakan Lord Yahweh Yudhifafhi, ya. Dan sisi terjemahan-terjemahan yang lain pun selalu menggunakan nama yang kudus itu. Bahkan dalam terjemahan Batak misalnya menggunakan Tuhan Jehovah. Dalam terjemahan Jawa menggunakan Pangeran Yehuwa. Ya, hanya LAI Indonesia saja yang menggunakan Tuhan Allah. Iki piye iki? Ya, ada apa gerangan? Kenapa bisa diganti seperti ini? Loh, Jadi silakan. seharusnya LAI itu pakai nama apa, Pak Krisnatan? Ganti Pak, jadi kata ilah saja Pak. Lebih bagus. Ya, tadi nama Tuhan itu tidak dirubah, tetap tuliskan Yahweh di situ, tidak dirubah jadi Allah. Oke? Seperti itu Pak. Jadi Yahweh gitu ya? Ya, tidak merubah. Tahu nggak Pak? Tahun 2002 ada namanya ini Pak. Betapa keji mereka. Saya katakan betapa keji mereka ya. Mereka mengeluarkan eksemplar ini Pak. Ini nggak dijual. Harganya ini dijual dahulunya dengan harga yang murah. Tapi semenjak pada saat itu penarikan eksemplar 800 eksemplar itu ditarik. Akhirnya dihanguskan ya, sama mereka. Ini harganya sudah menyentuh kepala 5 Pak harganya. Ini adalah kitab suci komunitas Kristiani, ya, dikatakan edisi pastoral Katolik. Tahu apa dia isi Pak? Ini ya, saya tunjukkan di awalnya Pak ya. Ini cetakan mana Pak? Dicetak oleh lembaga Alkitab Indonesia, ya. Denpasar, Benyamin Uskup, ini Uskup. Kita lihat Pak, apa yang dituliskan beliau. Kitab Katolik kah? Ya, kitab Katolik lah. Bapak nggak tahu kitab Bapak LAI itu dari mana? Dari Katolik semua Pak. Nggak tahu ya? Hah? Belum tahu. Oh, belum tahu. Waduh, pantas. Ah, di sini ditulisan LAI nulisin, aku ini Yahweh, itulah namaku, aku tidak. Nah, ditulisin, Pak. Jadi jangan diganti-ganti. Muncullah TB1 1974 di setelah itu diganti-ganti terus. Kenapa ini dibuang, Pak? Diganti. Tahu nggak alasannya apa, Pak? Kantong, Pak. Kantong. Duit. Ya. Itulah agama kalau sudah dimasuki dengan unsur politik, Pak. Ya. Ya, bukan cuma politik tapi bisnis juga, teman-teman ya. Penerjemahnya beda kali.
Bukan masalah apa namanya beda. Bapak mau tahu, lihat Alkitab saya dari segala bahasa di mana di Indonesia, Pak. Semua nulisin sama, Pak, Yahweh atau Jehovah atau Jahowa. Pada saat Indonesia, tahu nggak sebenarnya kalau saya ungkap di sini, penggunaan kata Allah pada saat itu, Pak, sebagai maksud itu berhala, Pak. Mau lihat datanya, Pak? Oke. Penggunaan itu mereka itu sebenarnya mengejek, Pak, pada saat itu. Karena apa? Pada masa penjajahan pada saat itu, Pak. Kalau makanya saya bilang baca sejarah dari LAI. Makanya saya nggak setuju nama Tuhan orang kok dibikin jadi sebagai lelucon, sebagai dikatakan menghina, Pak. Di sini, Pak, ya. Nih, penggunaan kata Allah itu, Pak, ya sebagai dewa atau berhala-berhala, ini jelas memilih kata yang jelas bernada menghina. Buku yang tadi ya, yaitu berhala. Tahu nggak maksud mereka seperti itu, Pak? Ini sangat merugikan teman-teman Muslim. Ini LAI, enggak. Ini LAI sendiri yang nulis, Pak. No. Karena apa? Pada saat itu penerjemahan di zaman penjajahan juga, Pak. Tahu nggak Alkitab pada saat itu diterbitin untuk siapa? Untuk kalangan menengah ke bawah, menengah atas enggak. Karena apa? Ditujukan sebagai Alkitab darurat pada saat itu 1958, Pak. Nah, datanya mana? Ini. Punyanya siapa lagi data yang ditampilkan? Ini punyanya LAI, Pak. Nih, saya kasih tunjuk. Nih, Lembaga Alkitab Indonesia tidak diperjualbelikan. Nih, tahun 1958 muncul sebagai terjemahan darurat atau Alkitab darurat. Nah, sebagai terjemahan darurat karena bahasa Indonesia belum tersedia pada saat itu. Mau lihat lagi, dapatnya dari mana? Melayu. Kalau kita melihat dari Melayu, nih, ini kamus Melayu. Saya nggak perlu buka yang besar sekali ya. Kalau besar sekali nanti ini ya. Kata Allah di sini pada saat itu adalah Tuhan orang Muslim. Jelas. Tuhan orang Muslim. Mau gimana? Nih, sangat jelas. Ya. Kalau mau yang lebih ada lagi, Pak, di sini. Ini tebalnya segini, Pak. Tebal atau jingkal. Tuh, cuma saya nggak mungkin mau turunin lagi nanti ya. Itu di situ, Pak, ditulisin kata Allah punyanya teman-teman Muslim. Mau ngomong apa sekarang? Data kok itu punyanya LAI. Saya belum pakai data sekuler, pakai datanya LAI sendiri udah menunjukkan seperti itu. Gimana saya pakai data sekuler? Jadi kapan LAI mau revisi lagi berarti ini? Bukan, buka Kejadian 33:20 punya Bapak sekarang di TB2. Kan tadi dari tadi kan saya sudah suruh buka. Maksudnya kapan LAI mau revisi Buka. Buka dulu punya Bapak, bacain keras-keras di sini teman-teman. Jangan nungguin bilang mau revisi, Pak. Masih proses 20 tahun, TB1 ke TB2 20 tahun. Kalau mau tunggu revisi baru, saya yakin sampai Tuhan Yesus datang kedua kali nggak bakalan bisa kelar-kelar itu. Dari 50 tahun saja, dari semenjak TB1 keluar tahun 1974 sampai sekarang, ya sampai tahun 2023 keluar. Izin semuanya dulu. Bang Jay monitor. Bang Jay, Unirifa. Kalau nggak ada suara turunin aja takutnya nggak. Ya, kenapa? Aku monitor lagi di luar. Saya lagi sholat di sini. Oh ya, Uni juga mau makan sambil jalan tapi nggak bisa ikut nimbrung. Ya nggak apa-apa, moderator aja nih. Ya, moderatorin aja ya, siap. Sama-sama aku sama J, aku juga sambil mau makan malam. Ya, selamat makan Uni. Nah, Ya, oke. makanya Saya lanjut dulu. sedikit nanti.
Makanya 20 tahun dibutuhkan untuk menerjemahkan ini. Opsinya apa, Pak? Ini saya kasih lihat opsinya. Nih ya. Jadi nanti habis ini silakan Nathan ya tambahin ya. Ini opsi, Pak. Saya kasih opsi sama Bapak. Ini adalah kitab suci, tidak menggunakan lagi tulisan Alkitab tapi kitab suci. Ini adalah kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke. Kalau mau lebih spesifik ini sebagai untuk orang-orang Indonesia saya gunakan ini, ya. Tapi kalau mau lebih spesifik ada namanya HRV, Pak. Ya. Di sini pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi, tidak ada kata Allah. Tidak ada kata Allah. Opsinya apa? Ganti kitabnya, Pak. Terbitan apa itu? Oke. Ya, lensa. Terbitannya Terbitannya lensa. Yayasan Lentera Bangsa, Pak. Cukup besar loh di Indonesia. Iya. Hah? Nah jadi gini, kenapa opsi paling terbaik adalah ganti terjemahan? Karena kalau Anda mau tunggu LAI merevisi ganti seluruh kata Allah dalam Alkitab RATB itu, saya yakin sampai Tuhan Yesus datang kedua kali nggak bakalan kelar-kelar itu. Bayangin aja 50 tahun dari semenjak tahun 1974 TB1 keluar sampai TB2 keluar pada tahun 2023. Cuma 80 ayat kata Allah diganti. Dari 31.000 ayat. Cuma 80 ayat kata Allah diganti. Apa enggak stres lu nunggunya? Ya kan? Mau nunggu sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Makanya mending ganti terjemahan. Daripada kita terus-terusan tersesat dalam terjemahan yang salah, terus-terusan memanggil nama ilah-ilah lain. Keluaran 23 ayat 13 di sana menekankan apa? Dengan segala firman-Nya kukatakan kepadamu, haruslah engkau berwaspada dan jangan nama ilah-ilah lain engkau sebut, dan hal itu jangan terdengar dari dalam mulutmu. Nggak boleh kita menyebut nama ilah-ilah lain, apalagi terdengar dari dalam mulut kita. Itu namanya kita menduakan Tuhan kita. 1 Tawarik 16 ayat 8 menekankan kepada kita untuk kita memanggil berseru kepada nama Tuhan yang benar. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 8, bersyukurlah kepada Yahweh, serulah dan panggillah namanya, dan beritakanlah hal kebaikannya kepada bangsa-bangsa. Ya. Ya, kita harus berseru kepada nama Yahweh dan memanggil namanya, bukan nama Allah. Itu loh, silakan. Kalau Allah sendiri dalam Islam itu artinya apa ya? Kenapa? Dalam Islam ya tentu nama lah. Nama Tuhan tanya sama teman-teman Muslim, tapi kalau kita tahu teman-teman Muslim itu pasti akan mengatakan itu nama Tuhan mereka, Pak. Ya, bukan gelar ya. Itu. Iya, saya udah nanya sih, katanya nggak ada arti. Nggak ada arti kemana sih, Pak? Nama itu, Pak, nama Tuhan. Memangnya Pak, misalnya Pak Nafiri di sini di Indonesia, misalnya Bapak bilang Bapak kan di Indonesia tadi dikatakan Nafiri, sampai di sana di luar negeri jadi apa? Ngabuburit? Kan nggak mungkin, Pak. Yang lain Bapak ini. Iya, saya kan udah nama nanya itu nggak bisa diterjemahkan, Pak. Ustadz kan, saya nanya ke Ustadz, Pak Ustadz, arti nama Allah itu apa di Al-Quran? Nama itu nggak bisa diterjemahkan, Pak. Contoh, nama saya Nathan. Nathan ini dalam dalam transliterasi bahasa ini nggak berubah, Pak. Dari bahasa Ibrani tetap Nathan. Dalam bahasa Inggris tetap Nathan. Bahasa Indonesia tetap Nathan. Bahasa Jepang tetap Nathan. Mau dimanapun tetap Nathan. Kenapa? Nama tidak bisa berubah. Cuma di Indonesia aja, Pak. LAI bisa ganti nama Tuhan, Pak. Kan ngeri itu. Ya. Nama Tuhan diganti. Tuhan aja diganti ya kan. Berkuasa kali ya kan. Giliran namanya nggak boleh diganti, Pak. Ya kan, saya nanya Pak Ustadz, Allah itu nama. Misalnya gini, Pak, Bapak gini, Pak, nggak usah tanya Pak Ustadz, Pak. Itu kan urusan teman-teman Muslim. Sekarang kalau misalnya LAI sekarang saya ganti Lembaga Amburadul Indonesia,
Kira-kira senang nggak mereka? Nggak senang, namanya diganti. Atau kalau saya ganti lembaga agama Islam, nah, seneng nggak? Maksudku, teman-teman muslim ini tahu nggak arti nama Allah itu artinya apa? Nah sekarang, misalnya Pak Nafiri, namanya Pak Nafiri, artinya apa Pak? Artinya, Nah, nama di KTP-mu itu loh. oh, kalau nama di KTP sih ngambil dari nama Nabi di perjanjian lama. Artinya apa? Kembali ke bahasa mereka. Nah, udah, makanya urusan teman-teman muslim itu ya. Selesai sampai di situ. Asena. Malam. Asena. Oke, kawan-kawan Kristen, silakan kalau mau bertanya dengan baik ya. Uni masih makan ya Uni ya? Cimen sholat kayaknya ini. Kris. Coba baca di bawah deh. Islam sama Wanas berteman sama Islam untuk melawan Kristen katanya. Berteman baik untuk melawan Kristen. Untuk kalian yang mengatakan kami Wanas, naik sini. Pertanggungjawabkan iman kalian di depan kami. Tiga Tuhan ku gas nanti. Ayo naik sini. Untuk kalian yang mengatakan kami Wanas, naik sini. Nanti saya bikin kalian jadi sama kayak saksi Yehova nanti di sini. Naik sini. Jadi LAI ini harus menggantinya dengan Jehovah atau Yahweh atau bagaimana nih Pak Nathan Chris? Ya digantilah Pak, sesuai dengan apa yang dituliskan dari kitab suci Ibrani. Ya. Dituliskan Si Jeff Colby yang di bawah ini masih punya utang sama lu, tunjukin yang kemarin itu. Dia alasannya kan lari gara-gara katanya baterainya habis. Ya nggak apa-apa. Nanti dia tunjukin kok kalau dia naik. Jeff, silahkan Jeff. Kita di sini room edukasi ya Jeff ya, bukan berarti oneness sama Muslim mau menghajar Kristen, nggak kayak gitu. Kembali lagi, nggak kayak gitu. Kami di sini mau mencari ilmu. Tadi Bang Chris itu menyajikan data yang sangat akurat dan itu sangat ilmu banget. Jeff itu diajarin. Nah kok Jeff biar diajari sama Itu nanti dan Bang Evan. nanti Uni Rifa ajarin Tritunggal deh. Ajarin dia nih. Iya, ajarin dia Tritunggal gitu loh. Nanti si Jeff Colby malu lagi nanti kalau Islam yang lebih paham mengenai Tritunggal gitu kan. Tadi katanya Pak Jiman GBI tapi kok sholat, bingung saya tadi sempat dengar. Jimen itu Dia mualaf. saya sudah mualaf. Saya dan Jimen alhamdulillah sudah muslim. Dan beliau juga lebih dulu beliau sama saya begitu. Jadi kami ya harus sholat karena kami sudah muslim. Apa enggak capek sholat 5 waktu tuh? Lebih capek lagi. Menyembah Tuhan kok capek. Udah naik kan? Orang yang agak lain ini gue rasa gimana ini. Jadi Tuhan itu nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan gitu. Bahkan sholat 5 waktu bagi saya masih kurang. Ini suaranya putus-putus. Ya nih. Si Jeff Cole dia kerja yang bersatu sama Putus, Uni. Oneness. Iyalah, kami nggak mau peradaban, Tuhan kami satu, mereka juga satu. Emang kalian makan bakwan 3 ngaku satu? Nah, makan 3 bayar 1 kayak mana ya kalian ini? Itu namanya korupsi. Ini room edukasi yang dibawakan sama Bang Krisli dan Bang Nathan tadi itu sangat bagus sekali loh gitu. Dan itu bagus banget. Bukan berarti mau menginikan Kristen ya, tapi harus kembali ke original teksnya, kejujurannya kayak gitu kan ya. Ya Bang Kris ya? Betul. Betul. Oh iya. Ya. Aman ya. Itu tadi kan
Ini kitab yang sering saya gunakan, jadi nggak ada tulisan apa namanya Alkitab atau apa ya. Tadi kan teman-teman nanyain, itu kitabnya nih, saya nulisin itu di sini kitab suci dengan Holy Bible. Itu Alkitab saya. Nggak ada kata Alkitab, Holy Bible dan kitab suci. Ya. Betul. Ini Holy Bible. Oke, ambil situ. Bayangin coba, dari hampir 400 penonton, nggak ada satu teman Kristen pun yang berani naik. Katanya nanti berani. dengar kan nanti kan kata Allah diprotes, terus ada lagi kata yang lain, rasul, malaikat, tuh gimana? Mau lihat Pak? Oke, kita lihat Pak ya. Itu nggak jadi fundamental, karena yang paling fundamental adalah nama. Ya kalau yang lain itu gelar apa segala macam itu bebas orang menggunakan. Tapi kalau nama ini nggak boleh sembarangan digunakan, gitu loh. Oke, saya nunjukin sesuatu ya. Giliran ada umat Kristen yang jujur, nggak ada yang berani. Agak lain kurasa mereka. Ya bagaimana kata malaikat, rasul, katanya itu milik dari Arab. Bentar, saya kasih tunjuk Pak sesuatu nih, supaya Bapak mengerti. Misalnya Bapak sekarang buka Alkitab Bapak. Kita sama-sama buka ya di sini ya. Matius 10 ayat 2 Pak. Ya, rasul. Ya, Matius 10 ayat 2 Bapak buka di situ. Bapak kasih baca di sini. Nanti saya tunjukkan. Nah, saya tunjukkan Pak. Di sini ini Matius 10. Matius 10 ayat 2 Pak. Ya. Nama-nama ke-12 utusan. Coba Bapak-bapak Pak luar nafiri baca. Sebentar ya, sebentar. Selamat malam, Jeff. Nih, Jeff, malam. Sal, titip sebentar lagi di luar. Kondisikan Sal ya. Oh, lagi ini. Oke, Sal. halo Mbak Jeff. Ini Mbak Jeff ini. Ya, silakan Jeff. Kalau fitnah gue turun ya. Matius berapa tadi? Matius 10 ayat 2. Saya tuh di Alkitab saya ditulisin utusan. Di punya kamu apa? TB1 rasul. Masuk kan? Di situ punya saya utusan. Oke? Ke-12 rasul. Ya, makanya saya bilang ganti aja terjemahan kamu. Kalau nggak pakai terjemahannya Pak Aldo juga boleh. Ya, udah dapat nggak waktu lalu itu Jeff yang gue tanya Nathan, kasih tahu dia Nathan, ingetin dulu dia Nathan. Mengenai kata Allah itu dari al-ilah. Ya, kasih ingat dia, siapa tahu dia lupa sama saya. Mengenai kata Allah yang dari al-ilah itu mana itu datanya? Ini jangan di kandang. Gua di kandang, bilang aja kita kapan nanti waktu. Itu di kandang. Ini kalau mau PK. Berani PK Di enggak? kandang nyuruh orang loh, kandang. Lu temenan sama RT 6. Lo orang gua aja baru masuk di sini. Kalau Tritunggal tuh nggak temenan sama RT 6. Gini, saya temenan udah tapi saudaraan ya, karena Tuhannya sama. Kita saudaraan. Jadi Jeff, di sini kita nggak ada. Beda, Tuhan kalian bukan manusia. Tuhannya Kristen itu manusia. Orang Oh, kau mengakui juga Tuhan mengakui manusia? kalau Tuhannya Kristen manusia. Kau mengakui Kau Tuhan ngakuin Tuhan manusia? manusia aja. Tuhanku manusia. Diakui Tuhan manusia, Bang. Mesias, Tuhan saya itu Mesias. Aduh, gimana ini Bang? Katanya temenan. Gimana ini? Katanya temenan sama RT 6. Katanya temenan. Jeff. Nah tadi kamu bilang manusia semua denger di sini. Ini ada 400 orang mendengar loh, Jeff. Tuhan manusia, Jeff. Kalian kan bukan Kristen. Aduh. Chris, coba buka 1 Timotius 6 ayat 15, Chris. Ada nggak manusia di situ, Chris? 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 15, Chris. Coba buka. Itu manusia nggak kira-kira di situ?
Coba buka Chris. Iya. Penasaran Chris. Saya kan ngetik chat GPT tadi kata Allah Oh, itu. GPT. Bah. Iya. Kata Allah itu dari GPT dulu. Coba Chris buka dulu 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 15 Chris. Bentar, saya jawab dulu itu Pak. Nanti ke sana bentar. Saya sebenarnya ke dokter ini modal Jeff itu udah nggak ada ilmu. Oke Bang, sekarang saya tanya Bang. Oke, saya nanti habis ini nunjukin data Bang ya. Nah, di situ kalau dari kata al-ilah Bang, ya, misalnya nih, kita misalnya begini Bang. Sorry. Yang tadi bantah dulu ya. Yang tadi kalian itu nggak Kristen kan? Apa? Bentar saya ambil tisu dulu ya. Nah, sekarang Bang, kalau dikatakan sebenarnya dari al-ilah, betul ya Bang ya? Ya, Halo? kata chat GPT itu gabungan dari dua huruf al dan ilah, jadinya Allah. Gitu. Nah, sekarang di sini Bang, saya tampilin. Ini kalau dari sini, ya, emang kalau GPT nulisin sebagai apa Bang? Nah, bedakan dengan ini Bang. Ya. Nah, ada perubahan nggak Bang dari sini Bang ke sini? Kan al ini definite artikel bukan? Al itu definite artikel bukan? Wah, nggak paham saya tuh. Loh, pakai GPT. Repot. Pakai Misalnya chat seperti GPT ini lagi. tapi nggak paham. Gimana sih? Nah, kalau misalnya seperti ini Bang. Nah, ini Kau itu nggak ada ilah. ilmunya. Kau diam dulu. Sekarang aku sama si Rifa, coba. Aku tanya sama Jadi sama Uni Riba. ya, kan kau nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmumu. Dengar. Coba Rifa, apakah al-ilah itu sama dengan alif lam lam Rifa? Ngomong apa aja ini? Oke, saya lanjut dulu ya sama tadi si Non Nafiri. Maka begini, dalam ilmu linguistik, di dalam ilmu bahasa, saya nggak bicara ini sebuah agama, tapi secara ilmu bahasa, maka penggunaan ini Bang, penggunaan ini, kata ini berdiri sendiri. Ini dikatakan sebagai generik. Ini proper. Kenapa saya bilang? Nah, kita pembuktian Bang. Nah, ini banyak orang mengasumsikan seperti itu. Nah, ini saya bukain data dari teman-teman muslim punya. Tebelnya segini Bang. Ini namanya ensiklopedia lintas agama. Ini punyanya Abu Jamin Roham. Dicatat bila perlu kawan-kawan. Ini adalah edukasi perihal siapapun Ini gue lagi di luar. Kalau mau debat jangan di kandang. Kabarin aja kalau mau PK debat. Ya. Jangan di kandang. Ya, Di udah. kandang temenmu RT 6. Ribut amat sih lu. Nah, terkait misalnya ini kan banyak orang-orang bilang, nanti saya jelasin ya. Kata Allah adalah Jeff, diam dulu Jeff ya. Kata Allah adalah nama dan sebutan tertinggi, termulia, dan termasyhur di antara segala nama yang dipunyai oleh pencipta penguasa alam semesta. Sebutan Allah terulang sebanyak 980 kali di tempat dan berbagai surat Al-Quran. Siapapun yang menyebut dan mendengar sebutan Allah, ya, maka benak mereka akan langsung ya mengaitkan dengan pencipta alam yang tadi di awal itu. Ya, banyak orang nih seperti abang-abang tadi, seperti Bang Nafiri mengatakan, dikatakan oh ada, itu awalnya dari al-ilah. Ya, dengan yang tadi saya tunjukin Bang, seperti itu. Ada yang dihilangkan karena hamzahnya dihilangkan, makanya bisa berubah jadi Allah. Ya. Nah, dikatakan adalah al-ilah, ini masih memperkirakan ya dari al-ilah. Bukan dari Nafiri, ini Nafiri punya. Ya, ini alaha. Katanya seperti itu. Sayangnya Bang, kata Allah sendiri di sini Bang, itu berdiri sendiri, tidak pernah dibagi-bagi atau dapat dibagi-bagi. Ingat Bang ya, tidak dapat dibagi-bagi kata Allah. Maka di dalam ilmu Islam, di dalam ilmu Islam, di dalam ilmu secara linguistik, maka ada namanya dikenal dengan nahu dan sorof. Cuma saya nggak mau panjang-panjang di situ ya. Nah, ini adalah kamus nahu dan sorof. Nanti abang bisa cari sendiri. Saya jelaskan secara singkat saja bahwa di dalam kata Allah, penyebutan kata Allah itu disebutkan sebagai isim marifah. Ya, kalau kata al-ilah itu definite artikel yang merujuk kepada ilah atau sang ilah, ya, maka digunakan isim nakiro. Nah, apa itu isim marifah? Isim marifah adalah isim yang tertentu
dan nakirah secara umum. Seperti itu ya. Oke, itu Lord Nafiri. Jadi beda ya yang dibilang ChatGPT itu sama yang ini ya. Nah, boleh kalian tanya teman-teman muslim, walaupun saya tidak bukan muslim, tapi saya belajar itu secara linguistik. Saya belajar. Oke? Jai, buat aku moderator dulu Jai. Ya. Buat moderator dulu bentar. Lanjut Bang Kris, lanjut. Jadi Allah itu sebelum penabiannya Muhammad tuh nggak ada yang pernah tahu nama itu. Jadi gini Bang, ya, mereka ada pernah tahu. Jadi kan nabi-nabi sebelumnya itu tahu nih, bagi teman-teman muslim. Tapi kan mereka menyalahgunakan, ada penyalahgunaan tuh. Tapi saya nggak mau masuk di situ. Sebenarnya Bang Lord Nafiri harus belajar tentang keilmuan, ilmu abang sendiri di dalam kekristenan. Ya. Nah, misalnya kayak tadi nih, kalau orang-orang Kristen kan selalu bilang kata Allah dengan Allah di dalam Alkitab itu beda. Sedangkan jadi jangan bilang lagi Yesus dengan Yesus di dalam bahasa Yunani, Yeshua dalam bahasa Ibrani, Yeshua dalam bahasa itu berbeda semua, Bang. Jadi jangan bilang oh itu sama. Ya? Karena sudah penyebutannya udah beda. Gitu loh. Ya. Karena apa? Mereka ada namanya ilmu tajwid, ya. Di teman-teman muslim belajar bahasa Arab itu ada namanya lam jalalah, ya, di mana nanti ada tentang tahkim dengan tarkik. Seperti itu. Bagaimana bicaranya tentang suaranya lebih tebal, misalnya lebih ada yang suaranya tipis, vokalnya itu, ya, seperti itu. Ya, Bang Nafiri ya. Jadi belajarlah tentang ilmuwan Anda sendiri di dalam bahasa Ibrani, seperti itu. Jadi jangan berdasarkan ChatGPT itu juga buatan manusia. Gitu. Bang Li pernah dibenci sama Kristen? Oh, saya sampai di DM loh sama orang-orang banyak. Saya di DM sampai diancam di mana. Adalah saya nggak pusing lah. Jadi gini Bang, kenapa aku tanya kayak gitu? Semua data yang kau sajikan itu benar adanya. Kaget tadi. Ya itu harusnya dikembalikan kepada original teksnya sesuai dengan yang abang bilang tadi gitu. Itu emang udah bagus banget. Yang lain itu emang parah itu. Kan sudah minjem masa nggak dikembaliin, kan? Ayo kembalikan. Ayo siapa Kristen yang bisa menjawab data yang sangat akurat dari Bang Krisli. Ini Kristen loh ya, bukan Muslim ini Bang Krisli ini ya. Oh, tadi ini ada Rosdi. Kalau saya bukan dibenci lagi Bang. Saya sampai dibilang Muslim Bang. Waduh. Tadi Jeff bilang di sini roomnya kita, padahal roomnya teman-teman muslim, aneh juga. Ini room muslim ini. Ya, bukan cuma dibilang Muslim Bang, bahkan sampai ada yang maki-maki saya Bang. Padahal saya ini masih belajar loh. Kita itu kan edukasi kawan-kawan ya. Perihal dia mau memeluk agama Kristen dengan yang sebagaimana mestinya, itu hak kalian. Contoh aku Sal Pasaribu ini Jimen Mu'alaf itu juga sudah hak kami. Nggak ada satu orang pun yang bisa mengislamkan seseorang. Nggak ada satu orang pun yang bisa mengkristenkan seseorang. Mau dikasih Indomie ataupun apapun nggak akan bisa. Kalau bukan dari dirinya sendiri. Di sini kita edukasi. Contoh Bang Krisli, Bang Nathan, dia menggunakan data yang valid, akurat dan terpercaya. Ada buktinya. Begitu loh. Jadi nggak asal-asal modal comor aja gitu maksudnya kan ya. Betul. Itu kembali ke logika berpikir kita. Kita dikasih akal, dikasih logika berpikir. Kalau Bang Krisli ini tadi setelah aku dengarkan, kenapa harus kembali ke original teksnya? Karena ya itu bukan hak kalian untuk merubah teos dewa menjadi Allah, itu bukan hak kalian gitu. Itu benar-benar punya umat muslim begitu. Dan dari mana Bang Krisli ini dapat? Ya karena dia membaca, belajar gitu. Harus jujur. Apa sih susahnya jujur? Kalau Kristen jujur harus kembali ke
original teksnya. Jangan-jangan nanti lembaga lain ini mau merubah dan mau menghilangkan dan tidak mau mengingat Tuhan original teks Kristen lagi. Kayak gitu kan Bang Trislia? Iya, tapi gini Bang, kalau mereka jujur, pemasukan berkurang. Pemasukan Saya nggak ngomong loh. Pemasukan berkurang Bang. Saya nggak ngomong gitu ya. Ya benar, kita bicara nyata aja Bang. Pantas kalian berdua Bang Nathan dan Bang Krisli ini benci sama Kristen pula sesama kalian. Kalian ngomongnya sadis sekali loh. Saya paling sadis Bang ngomongnya Bang. Makanya sampai kena tombak terus Bang. Wah. Di dalam kamus Oxford di luar negeri ini, saya kasih contoh ya teman-teman ya, hanya punyanya Kristen ini yang aneh. Kenapa saya bilang aneh? Ya Kristen di Indonesia saya bilang lebih tepatnya. Di mana-mana Tuhan, nama Tuhan, misalnya saya ambil kutip ya, maaf teman-teman Muslim, dikatakan misalnya Allahu Akbar, dikatakan. Nah, dikatakan seperti itu Allahu Akbar. Nah, di luar negeri di Inggris pun dikatakan Allahu Akbar, tidak mungkin God Akbar. Dimanapun itu dikatakan Allahu Akbar. Tapi di Indonesia nama Yahweh diganti, sudah jelas-jelas ada di KBBI mengatakan Yahweh nama Tuhan dalam bahasa Ibrani, Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tapi dirubah oleh LAI. Apalagi Yahweh Syafaut jadi Allah Syafaut. Iya, ngeri kan? Aduh. Saya diskusi sampai LAI. Kamu mau dengar Nafiri? Ini saya kasih dengar sama kamu. Dia ngomong gini sama saya. Kamu mau dengar? Ya, dia bilang gini sama saya. Terserah kamu manggil Tuhanmu apa. Ada orang ini scholar loh ya. Kita bilang Biasanya suka-sukamu Tuhan, jadi suka-sukamu manggil apa? nih, saya kasih dengar sama kamu. Ya, LAI pernah menerbitkan atau mencetak KSKK, Pak. Itu menuliskan nama Yahweh, Pak. Menuliskan nama apa? Nama Yahweh, Pak, di dalam Bible-nya. Gak apa-apa, kalau dia mau saya silakan. Boleh silakan, tapi ketika kita sekarang mengikuti model ini, saya pakai gini. Kalau orang mau pakai nama YHWH, ya terserah. Tapi saya katakan orang Yahudi aja nggak sebut loh. Terbitan LAI, Pak. Terbitan LAI. Kita menyebut lebih hebat daripada orang Yahudi. Ngapain juga gitu loh. Tapi kalau Anda merasa waduh saya lebih suka sama YHWH, ya silakan. Ya tapi bagi saya aneh aja kan Tuhan rasanya lebih enak. Bayangkan ya, orang LAI. Ini kalau dari sisi apa namanya? Ini dari sisi pemahamanku saat ini Bang Kris ya. Ya semoga nggak kena ban lah. Saya agak-agak ngeri sedep juga ini kalau saya ngomong ini. Menurut saya itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasul Paulus. Karena coba kita tengok kalau dia di Bali, apakah dia akan jadi Allah? No, dia jadi Sang Hyang Widi juga loh. Oh ya. Nah, jadi berarti kan itu sesuai dengan 1 Korintus 9, 19 sampai 23. Iya kan? Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Berarti kan jadi orang Bali jadi orang Bali. Ya kan? Ya kan ya? Orang Indonesia jadi orang Indonesia. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bacalah itu. Ada itu 1 Korintus 9. Ya. Nah, masalahnya begini, host izin ya. Jadi begini, mengenai 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23. Ini adalah berbicara mengenai tradisi, di mana kekristenan memang ketika memberitakan Injil itu mereka kita akan mengikuti tradisi setempat. Tetapi untuk nama Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Makanya Paulus pun walaupun dia memberitakan Injil di luar bangsa Israel, dalam hal ini adalah kepada bangsa-bangsa Goyim di luar bangsa Israel, dia tetap memberitakan nama Tuhan. Siapa itu? Yahweh. Makanya contoh di dalam Roma 10 ayat 13, di sana tetap Paulus berkata, sebab barang siapa berseru kepada nama Yahweh, dia pasti diselamatkan. Nah, jadi Paulus tetap menekankan mengenai pentingnya kita berseru kepada nama yang kudus ini.
Tetapi dalam 1 Korintus 9 ini adalah berbicara mengenai tradisi. Contoh, ya, hal ini juga dipraktekkan oleh Nomensen ketika dia masuk di tanah Batak. Dia tetap menggunakan nama Tuhan yang kudus itu, tapi dengan dialek Batak, yaitu Jehovah. Nah, tetap menggunakan nama itu, hanya saja menggunakan dialek setempat dan tetap mengikuti tradisi setempat dengan tidak menghilangkan tradisi itu. Karena apa? Karena ketika kita mau mengobrak-abrik tradisi setempat, maka orang-orang setempat itu tidak akan mau terbuka untuk menerima, gitu loh. Makanya kekristenan ketika hadir itu selalu hadir dengan tampilan yang sama seperti setempat. Hanya saja kalau nama Tuhan itu diikut-ikut, ini yang salah. Ya, makanya LAI yang di Bali salah, LAI Indonesia salah, ya, agak lain juga. Tapi kalau LAI yang di Batak, contoh kayak Jawa, saya anggap mereka adalah orang-orang yang jujur karena nama Tuhan tidak diganti. Gitu loh. Di Jawa kan menggunakan Yehuwa, di Batak Jehovah, gak diganti. Hanya saja menggunakan dialek setempat. Begitu. Isang yang Widi jadinya. Nah itu, ini yang salah. Ini yang salah. Isang yang Widi. Repot. Nama Tuhan orang lain dicatut ya. Nah, kayak mana itu? Iya, repot memang kalau kayak gitu. Nama Tuhan orang diambil. Kalau nama Tuhan tuh tidak berubah, Yahweh, kok di Arab jadi Allah ya? Nah, ini, oke, Jangan tanya saya. Bentar, gue kasih tunjuk data sama kamu. Ini ya, ini data ya, kita bicara pakai data aja ya. Nah, ini saya secara Indonesia dulu. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Tapi saya sebelum ke sini dulu, saya kasih tunjuk dulu. Sebelum ada KBBI ada namanya KUBI. Ini namanya KUBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Ini punyanya Purwadarminta. Dia sekaligus adalah direktur dari Balai Pustaka. Ya, kita lihat, Bang. Ini tahun 1953. Waduh. Nah, di sini dikatakan Jadi live di YouTube gak? belum. Nah, ini Roh Allah atau Allah yang maha sempurna. Ini adalah nama, bukan gelar. Ini nama. Pada saat itu KUBI menuliskan itu adalah nama. Ya. Sebelum KBBI ada, ini ada. Maka nanti KBBI merujuk kepada ini. Tetap merujuk kepada ini. Ya, ini adalah nama. Tidak pernah jadi gelar. Indonesia ngawur kalau bilang ini gelar. Ya, karena sudah menyerap, salah lagi, waduh, ngeri kali, maka dikatakan nama. Ini KUBI. Belum ada KBBI pada saat itu. Ya, oke, saya masuk di KBBI. Ini KBBI. Ini KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini dikatakan Allah itu known, nama Tuhan dalam bahasa Arab, bahkan yang disembah oleh orang yang beriman di sini. Kalau kalau kamu lihat bahwa di online GPT itu sampai di sini aja dinulisinnya, pencipta semesta. Seharusnya ada lanjutannya, orang-orang yang beriman, yang disembah oleh orang yang beriman. Kristen tidak menyembah Allah atau Allah. Ya, kita lihat kalau ini memang ada dasarnya dari ilah, ya, maka seharusnya KBBI tidak perlu lagi menulisin dari ini. KBBI tidak perlu lagi menulisin kata ilah. Ilah itu artinya sesembahan. Gak perlu ada lagi seharusnya. Karena dasarnya dari al-ilah, harusnya jadi Allah aja. Tapi sayangnya LAI nulisin. Ya, bahwa LAI nulisin bahwa ada kata ilah dan Allah di situ.
Oke, nah kita lihat kata Yahweh. Di KBBI pun sudah masuk kata Yahweh di sini. Dikatakan, Nah, ini nama Tuhan. Nun di sini nama Tuhan bahasa Ibrani. Terus masing-masing kan berjalan di relnya. Ngapain mau berubah-berubah? Hah? Sejak kapan? God dalam terjemahan bahasa Inggris juga, God itu nggak pernah jadi Allah. Ya, itu orang kalau bilang itu God itu terjemahan dari Allah, maka ya boleh nggak bisa tunjukin saya God bahasa Inggris sekolah di mana dulu? Nih, saya kasih lihat sama kamu. Ini adalah kamus bahasa Inggris. Bentar ya, saya tunjukkan datanya. Nah, ini adalah kamus umum. Izin sebentar. Uni Rifa, Jiben, saya mau ninggalkan Komal sebentar. Uni, Jiben. Waduh. Ya silakan lanjut apa-apa. Nah ini ya, kita lihat God tidak pernah jadi Allah. Ya, ini Indonesia ya. God itu dewa. Itu biasa orang terjemahan secara literalnya itu Tuhan. Tapi rujukannya pada dewa. Maka teman-teman biasa bilang Theos. Padanan kata God dengan Theos itu dewa. Oke, nggak pernah jadi Allah. Sejak kapan? Oke, kita lihat. Ini kan mungkin bahasa Indonesia, bahasa Inggris buatan buatan Indonesia juga ada. Nah, tapi kalau ini nggak bisa bohong. Saya kasih tahu sama kamu, bro. Ini adalah Oxford, tebelnya segini nih. Ya, Oxford Advanced Literary Dictionary. Ya, kata Allah di sini. Ya, saya sudah tandain di sini. Kata Allah di sini, kalau kamu melihat, ini Oxford loh ya. Jadi ini Allah, ini adalah known the name of God among Muslims. Saya bantu terjemahin sama kamu, adalah nama Tuhan dari kalangan Muslim. Ini Oxford. Jadi nggak pernah di luar negeri pun mengetahui bahwa itu adalah nama Tuhan dari teman-teman Muslim. Itu di luar negeri. Dari Arabnya lagi. Saya nggak mungkin mau berbicara seperti ini kalau saya nggak ada data ya, karena nanti mempermalukan diri saya sendiri. Ini di sini itu adalah kata Allah. Allahu adalah nama Tuhan yang Maha Esa. Ilah itu sesembahan atau Tuhan. Jadi bukan, ini kamus ya, itu nama Tuhan, ini hanya generik. Ini yang mengatakan siapa? Kamus Arab Indonesia. Mau dari mana lagi? Silakan. Kalau diskusi kita pakai data, ya itu kan secara ilmiah kita mengkajinya. Kalau misalnya kita nggak kaji kan berarti nanti jadinya kita cuma berdebat kusir namanya. Gimana Bang Nafiri? Ya bagus, berarti kan makin kelihatan pembedanya antara kambing dan domba kan, berarti tuannya emang beda. Apanya kambing dan domba? Nggak jelas juga. Udah 1 jam loh kita di sini, nggak ada Kristen lain yang berani naik. Yang astagfirullah, ya ampun Tuhan. Mereka kalau lihat kita. Iya, mereka kalau udah lihat kita berdua, aduh, mikir 1000 kali untuk naik. Nih ya, saya kasih lihat kamu satu ya, bro ya. Nih ya. Ini akun saya ini padahal akun mantan Oten dulu. Dan tapi kayaknya udah kaget duluan dengan data-data yang disajikan. 300 lebih loh masalahnya, 300 lebih penonton ya kan. 1 jam kita di sini, satu pun nggak ada yang berani naik. Tuhan, aduh. Ngeri kan? Ini Ngeri kan?
Ini saya kasih tahu ini ya. Noni silakan Kak Noni kalau mau naik beliau Kristen tapi nggak ada multi. Ini kalau gua sama Chris turun nanti ini, lihat aja. Berbondong-bondong itu pada naik itu nanti. Nah ini ya, Yohanes 4 ayat 22, Nafiri, itu dibilang katanya kita berkiblat kepada orang-orang Yudaism atau Yahudi. Ya, saya kasih lihat kamu, ini agama Israel kuno. Kamu tahu nggak ditulisin apa? Ciri khas dari orang-orang Yahudi pada saat itu menyembah. Nih, nama Yahweh sebagai ciri khas, ciri agama Israel. Ini nama Yahweh ditulisin berapa? 6.800 kali. Gimana? Ini data semua disajikan. Mau lari kemana nggak bisa. Itu data. Jadi kalau kamu bilang, oh itu kita ngikutin aja, ikut-ikut. Nah itu akibat ikut-ikut kita salah menyembah Tuhan gitu. Nah, itu bro ya. Jadi saya harap ya kan, Berarti kalau nama Tuhannya beda, berarti Tuhannya beda juga dong harusnya ya. iya beda, kita berjalan di relnya masing-masing. Islam dengan pengajarannya sendiri, Kristen pun Emang beda, emang mau disamain. Kalau mau disamain ya ente ya akui Muhammad Nabi. Nah itu aja. Berarti ada kemungkinan salah satu bakal tersesat dari dua itu kan? sudah memang tersesat Anda. Anda sudah memang tersesat gara-gara LAI. Itu kan, jujur aja. Yang menggunakan LAI justru yang tersesat, Bang. Itu secara sejarah ya. Saya sebenarnya kalau mau bicara sejarah ada lagi sih sejarah. Nah tapi nanti kamu beli aja lah bukunya. Ini adalah sejarah bahasa Indonesia. Nah, bagaimana sejarah terbentuknya itu, kenapa tadi saya sampai pakai KBBI. Nah, ini kamu nanti belajar cari tahu kan kenapa bisa seperti itu, asal usul nama, kenapa ada pakai Purwadarminta punya, Suwandi punya, ya ini asal usul bahasa Indonesia. Itu sebenarnya kamu harus belajar itu. Kenapa? Mengenal suatu kitab yang diterjemahkan, kamu harus tahu juga penggunaannya. Seperti itu. Berarti Tuhan itu enggak punya dua nama, cuma satu nama ya. Ya, makanya ini kan katanya Yeshua itu adalah arti itu karya keselamatan. Dikatakan Yahweh menyelamatkan, Bang. Ngerti nggak? Yahweh Nisi, Yahweh Rafa, itu semua dipakaikan untuk dari nama Yahweh. Itu karya. Seperti itu. Katanya Bang Jai, hilang multinya. Orang bilang di bawah hilang multinya. Mana ada multinya? Kau nggak ada tangga, punya aku pakai tangga tetanggamu lah ada itu. Kalau nggak ada tangga gimana caranya kita naik coba? Nah itulah. Takut mereka sama kalian ini. Modelan Christian Prince saja, Christian Prince yang guru besar semua itu diskusi sama saya, sama Nathan tuh, menghujat aja. Modelan Christian Prince diskusi sama gue jadi tantrum. Aduh, capek deh gue. Ayo naiklah kalian. Naik, ngomong baik-baik. Jangan kesurupan. Ahi Jimen, titip ya Ahi, sebentar. Baru nyampe di ini, sorry, baru nyampe. Oh, baru nyampe. Iya. Ini saya ada sedikit kerjaan dikit. Kalau nggak mantau, nggak enak juga. Gini teman-teman, itu yang Noni itu bercanda doang. Noni itu pasangan saya. Supaya kalian tahu. Ya, gitu. Gini ya, tujuan dari Bang Kris ini bukan untuk memusuhi sesama umat Kristen ataupun umat selain Kristen. Tapi beliau ini adalah mengedukasi dan ingin mengembalikan nama Tuhan sesungguhnya yang telah kalian pinjam. Kalian nggak malu pinjam punya orang, tadi pinjam. Nah, agar kalian tidak tersesat gitu loh. Betul kan Bang Kris ya?
Betul sekali. Nah, dan kalau sudah dengan nama Tuhan saja itu sudah kembali sebagaimana mestinya, hidup damai gitu loh ya. Betul sekali. Bagaimana tentang kemajuan negara Indonesia tercinta ini? Perihal kalian mau memeluk agama apapun, ya itu urusan kalian, balik lagi. Nggak ada yang memaksaku, maksa jimen, maksa orang-orang mualaf jadi mualaf, nggak ada siapa yang berani maksa. Nggak akan bisa itu. Itu kan Masing-masing itu gitu. Assalamualaikum, Bang. Sinyal ya ini. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Di sini ada Kristen, Bang. Saya ingin tanya-tanya lah. Saya kan pakai ilmu, kepingin tahu soal Kristen gitu. Abang Muslim, Muslim, Bang. ada yang mau disampaikan? Cuma sedikit, Bang. Sedikit saja saya habis itu turun. Baik, Sejak silakan. kapan Yesus, umur berapa Yesus jadi Tuhan, Bang? Gitu saja lah. Nah, ya agak-agak juga ini. Silakan. Ya, nggak ada nanti umur berapa. Ya. Arti Tuhan itu apa sih? Ya kan? Tuhan itu kan, etimologi kata Tuhan berasal dari kata Tuhan dalam bahasa Melayu. Ya kan? Jadi artinya adalah penguasa, kepemilikan, dan juga kepala. Itu arti dari Tuhan. Ya, berbicara mengenai kepemilikan. Nah, di mana Yesus dikatakan Tuhan karena Dia yang menguasai. Ya, Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ini. Ada eksistensinya, bukan baru ada ketika Dia lahir di dalam dunia sebagai manusia. No. Tapi eksistensinya ya sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Makanya dalam Bible sendiri, contoh dalam Yohanan pasal 8 ayat 58 atau Yohanes 8 ayat 58, di sana Yeshua berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, jadi sebelum Abraham ini jadi, sebelum Abraham lahir, Yeshua telah ada, Yesus telah ada. Bahkan lebih dalam lagi Yeshua berkata dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki dalam hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, jadi kemuliaan Yesus, keberadaan Yesus sebelum dia lahir ke dalam dunia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kenapa? Karena dia berasal dari surga. Nah, gitu. Silakan. Ini sejak lahir sudah Tuhan berarti, Bang. Ya. Aku bicara kemanusiaannya lah ya. Itu saat lahir itu sudah Tuhan apa sudah Tuhan dalam kandungan, Bang? Silakan. Lukas 1 ayat 43, ketika Maria dalam keadaan mengandung, dia datang ke tempat saudaranya yang bernama Elisabeth. Elisabeth yang melihat dia berseru kepadanya, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi dalam kandungan pun dia sudah dikatakan Tuhan. Sejak iya sudah. Itu kan lahir ya, Bang ya. Lahir apakah Yesus mimik susu, Bang? Maaf. Ini kan Tuhan, Itu Bang. bukan hal yang fundamental gitu loh. Iya, ini kan Tuhan lahir. Setelah lahir itu kan Tuhan mimik susu, Bang. Maaf ya. Ya emang kenapa? Bang, terima kasih ya Bang ya atas pertanyaannya Bang ya. Ini buat biar dijawab dulu Bang ya, izin turunkan Bang ya. Nanti takutnya melebar ya. Izin turunkan. Iya. Assalamualaikum ya Bang. Sehat-sehat ya Bang. Ya silahkan dijawab, setelah itu kita kembali ke topik. Ya begini ya. Mau dia minum susu mau apa, itu juga kan bukan hal yang fundamental, karena posisi Yesus di dalam dunia pun datang sebagai manusia. Ya tentu dia melakukan hal-hal demikian. Hanya saja ya itu bukan hal yang fundamental gitu loh. Karena tidak semuanya dituliskan di dalam Alkitab. Itu aja. Lanjut. Ya, Uni sudah monitor nih. Aku mau balik sebentar. Uni, udah ada Uni kayaknya. Hostnya lagi sibuk tangannya, bukan kurang peka ya.
Ini memang lagi masuk waktu ibadah, jadi mohon maaf ya semuanya ya, pelan-pelan ya. Kita kembali lagi ya ke tema tadi ya, ke topik tadi ya. Boleh bertanya apapun, narasumber ini adalah Unirifa dan juga Jimen di atas ini. Cuman lagi ibadah, lagi mengisi daya dan upaya ya. Sabar. Ini sebanyak Saya ini berharapnya ada teman-teman Kristen yang mau naik gitu loh. banyak Diskusi. sebenarnya banyak kali sebenarnya gitu loh. Cuman ya itulah. Coba deh, nanti kalau saya sama si Krisli turun, pasti itu berbondong-bondong tuh naik. Ya kayak mana ya Bang itu Bang Natar sama Bang Kris ini kau jadi benci sama Kristen kok. Saya ada panggilan nih dari abang saya, Bang Tom di sebelah. Nanti saya Nah, kan dipanggil ke pangkuan bapaknya dia. Oh ya udah, saya juga pamit ya. Oke, Karena kalau ada nanti panggilan seperti apa itu saya namanya? juga harus terjun. Balik lagi lah nanti ya. Ya, Oke, iya siap. siap. Oke ya, Siap. teman-teman Unirifa. Makasih ya. Terima kasih. Percaya deh, pas saya sama Kris turun pasti berbondong-bondong untuk naik. Follow Bang akunnya Bang. Ya, oke, terima kasih ya Bang host ya. Terima kasih Unirifa, Bang Jimen, terima kasih ya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semua, salam damai. Salam sejahtera ya, baik. Selamat malam. Sehat selalu Bang. Semoga Tuhannya Yesus berkati ya. Oke. Ini aduh. Jimen. Woi. Oni. Duh. Mana ini?